السماوات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد خير المخلوقات وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرة صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات آمين تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا عندك إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا رب آمين يا رب العالمين. أما بعد, pengersanipun sedanten para alim ulama, para kiai, para sesepuh, hadirin hadirat sedaya para jamaah Masjid Baitus Salam. Terus nggih. Ingkang sami kula ta'zimi, kula cadhong-cadhong barokah doaipun wabil khusus Ketua Takmir Bapak Gendro, terus Gendro Susilo, Pembuatan ketinggalan kepada Kepala TPQ Baitus Salam Ibu Latifah Hanum, ugi para alim ulama niki wonten sederek kula Al Habib Ali Barakbah, Dr. Reza, Panstoro Boyok, para sesepuh ingkang boten kula sebat asmanipun setunggal-setunggal tanpa mengurangi cinta dan hormat kepada beliau-beliau. Kita sama-sama mendoakan mudah-mudahan para sesepuh pinaringan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis malam hari ini dalam peringatan Al-Isra wal Mi'raj, kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita semua yang hadir dari rumahnya, meskipun tadi hujannya kok kayak wis rong dino dan ya nilai di negara lain bu banjir kok jadi. Ya kemarin saya di Mekah, kata mereka kalau udah di negaramu rong dino Mekah kelep. Tapi alhamdulillah ya di sini Indonesia masih Allah Ta'ala beri keamanan. Berkat kumpulan yang seperti ini Allah Ta'ala berikan kepada kita semua yang berangkat membawa hajat. Mudah-mudahan balik dari majelis ini semua hajatnya qabul. Kita semua yang bawa banyak dosa, karena manusia tidak luput dari namanya dosa. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, yang kumpul, yang berangkat dari rumah, pulang-pulang dari majelis ini, mudah-mudahan semua dosa kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, anak kita, dan siapapun yang kita cintai, mudah-mudahan sama-sama diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan kita semua yang berangkat dari rumah membawa berbagai macam permasalahan, kesumpekan, mudah-mudahan balik dari majelis ini, dari masjid yang mulia ini yang bernama Baitus Salam, mudah-mudahan hidupnya selamat. Ya, ini rumah keselamatan, mudah-mudahan pulang dari ini sumpek hilang. Sumpek-sumpek mikiri rizki macet, mudah-mudahan balik dari majelis sumpek hilang, rizki ini kata lancar barokah. Kita semua yang punya sumpek mikiri utang, mudah-mudahan pulang dari majelis ini sumpek hilang, utang lunas. Yang punya sumpek urusan rumah tangga, entah itu cucu, mudah-mudahan tak tahu cucunya sendiri atau cucunya anaknya, mudah-mudahan sumpek hilang, cucu merapat. Yang sudah punya pasangan akan tetapi sering rumah tangga bermasalah, balik dari majelis ini mudah-mudahan berkat peringatan Isra wal Mi'raj sumpah kehilang rumah tangga ini ayam tentrem, sakinah mawaddah warahmah. Ya, kita semua yang punya pikiran sumpah urusan didikan anak kita, mudah-mudahan sumpah kehilang anak soleh-solehah. Sumpah urusan penyakit, mudah-mudahan semua yang hadir Allah Ta'ala berikan kesehatan badannya, hilang sumpah, hilang penyakit. Amin. Khususnya yang punya penyakit males sholat, mudah-mudahan males hilang. Yang punya penyakit hati sombong, mudah-mudahan sombongnya hilang. Yang punya penyakit iri, mudah-mudahan irinya hilang. Ngamuan, mungkin ngamuane, cerewet, mungkin cerewete, pelit, mungkin pelite, setruk, mungkin setruke, loro untu, mungkin untune. Nggih. Walah saya Pak ya, boleh lang, loro jantung boleh jantung ya.
mati ya. Mugi-mugi Allah Ta'ala paringi kita sehat badannya, sergap ibadahnya. Dan mudah-mudahan saat dari sami ditutup umur benjang Allah Ta'ala lekas kita diundang, lekas Allah Ta'ala ngundang kita sedaya. Mudah-mudahan bisa sampai ke tanah suci untuk sama-sama menunaikan ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan kita bisa berziarah makam Nabi Muhammad SAW, dan di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Sebagaimana malam hari ini kita kumpul, mudah-mudahan besok kita kumpul lagi di surga bersama Nabi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sudah habis bulan Rajab. Malam ini sudah habis bulan Rajab, dan besok, betul ya? Ya, besok kita sudah pindah bulan baru, yaitu bulan apa? Sya'ban. Apa boleh kita merayakan peringatan Isra wal Mi'raj? Kita setiap hari mau bulan apa saja kita itu peringati Isra wal Mi'raj dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Kita melaksanakan sholat 5 waktu, itulah hakikat memperingati Isra Mi'raj. Bukan hanya perayaan-perayaan yang kita kumpul, apalagi ada yang bikin acara megah, ngundang Habib Hamid sampai rindu Rasul tahu. Ya, mungkin bikin acara besar Az-Zahir ini apa Isra Mi'raj, panitia wake sing hadir aja bagus. Tapi kalau pulang dari situ tidak ada yang sholat, ya sama saja. Tujuan kita hadir majelis, pulang dari majelis punya oleh-oleh yang oleh-olehnya itu bisa paten, bukan oleh-oleh yang sekedar kita seperti yang ada di dalam kotak putih yang saya penasaran isinya apa, karena belum dapat saya ya. Dapatnya baru tisu, ngicipil karena rasanya. Ya, mudah-mudahan pulang dari majelis ini bukan seperti roti yang kita makan, setelah kita makan lewat jam keluar lagi, akan tetapi maunya kita pulang dari majelis ini kita punya vitamin yang menambah ketaatan kita, menambah kedekatan kita, menambah semangat kita untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bulan ini kita masuk bulan Sya'ban, ya, tidak ada salahnya mungkin ya saya sedikit cerita bulan Sya'ban. Ya, nanti saya balik di Rajab. Bulan Sya'ban ini termasuk bulan yang didoakan oleh Nabi SAW agar beliau mendapatkan keberkahan. Beliau saja Rasulullah mengharap keberkahan yang ada di bulan Sya'ban, apalagi kita. Ya, berarti tidak ada salahnya kita tetap kumpul-kumpul, dan itu kumpul-kumpul kapan saja. Kita kumpul-kumpul di mana saja selagi kumpulannya adalah kumpulan yang baik bersama orang-orang yang baik, insya Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung, Bang. Di Al-Quran itu ada surat Al-Kahfi. Mungkin pernah dengar namanya surat Al-Kahfi. Kahfi itu namanya gua. Gua namanya Kahf. Ya, Kahf. Suratnya namanya surat Al-Kahfi, dan orang-orang yang masuk ke dalam gua tersebut yang sampai ada ceritanya di dalam surat Al-Kahfi menjadi namanya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Karena Nabi sering menamakan kejadian-kejadian. Ada pernah kejadian Nabi menceritakan kisahnya terkenal dengan kisah Qissatu Ashabil Ghar, cerita orang-orang di dalam gua. Beda Ashabil Kahfi, beda lagi. Ya, Qissatu Ashabil Ghar cerita tentang 3 orang, yang 3 orang ini masuk ke dalam gua. Di dalam gua tersebut, karena perjalanan, orang 3 ini perjalanan masuk ke dalam gua, hujan keras, akhirnya mereka ngiyup di gua tersebut, ngiyup karena di perjalanan. Kok subhanallah, saking kencangnya hujan sampai ada longsor, batu besar menutup pintu pintu gua. Tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Ini riwayatnya saya ini. Ya, bukan riwayatnya si kancil nyolong timur, beda ya. Ini riwayat Nabi. Di situ Nabi Muhammad menceritakan orang-orang 3 ini mendorong batu tadi didorong, tidak goyang sama sekali. Dan dia jerit-jerit manggil minta tolong, help me. Apa boleh bahasa Korea ya? Lontong, pokoknya tolong, minta tolong, tidak ada yang bisa menolong. Salah satu dari mereka berkata, kita qadista'anna, ya, kita minta tolong sama manusia, tidak ada dari mereka yang mendengar panggilan kita, meminta tolong kita. Saatnya kita minta tolong kepada Zat yang Maha mendengar, Sami'un Basirun, Maha mendengar, Maha melihat, Allah Ta'ala. Terus bagaimana? Kita tawassul. Ini dalil dibolehkannya tawassul.
Nabi Muhammad memberikan lafadznya ucapan ini. Tawasul minta tolong sama Allah lewat jalur amal baik, lewat jalur amal soleh. Di antara mereka 3 orang ini bilang, ayo satu di antara kita, setiap satu orang tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala agar dengan amal baiknya, amal baik yang terbaik. Setelah diceritakan, ya Allah, aku pernah beramal A dan saya berharap dengan amalan ini tolong bukakan pintu ini. Satu di antara mereka berkata, ya Allah, aku 3 orang ya, aku urutan nih, ya, urutannya. Pokoknya yang satu di antara mereka, ya Allah, aku adalah seseorang laki-laki yang aku ini senang sama sepupuku. Saya senang sama sepupu saya. Cinta. Saya dekati. Akhirnya tak ajak dolen engkol. Dolen engkol ini bahasa kinayah aja ya Pak ya. Ya doleniku Pak. Ya 17 plus apa 21 plus ya. Ya. Mau diajak untuk melakukan hal yang dilarang agama, melakukan itu. Kata yang perempuan, gak boleh wanita 80 juta ya, yang untuk 80 juta ya. Iya. Wanita kalau berani bayar sekian, ya wis kita yoi pokoknya. Akhirnya ya siap, tak siapkan. Orang itu kalau mau enggak, Bu ya, orang itu kalau sudah mau rela. Ya, mau semangat, kepingin beli apa gitu. Itu nyeleni bayarnya tidak makan, dan tidak makannya itu tidak tersiksa, dia senang, ya tidak merasa berat. Kenapa? Karena ada tujuan. Nah orang ini nyelengi sampai 80 juta, sampai dapat uang 80 juta. Ini bukan di Indonesia, zaman Nabi ya. Zaman sebelum Nabi 80 juta itu didatangkan kepada perempuan tersebut, uang sudah ready, kapan eksekusi? Masya Allah, uang sudah ready, kapan eksekusi? Hari, boleh kita besok ketemu, uangnya mana ini, kasih uangnya. Besok ketemu di satu tempat, masuklah si laki itu di dalam kamar, dan di kamar tersebut sudah ada wanita tadi. Ketika didekati, si perempuan itu mengatakan, tidakkah kamu sadar bahwa Allah melihat kita? Tidakkah kamu sadar bahwa Allah melihat kita? Langsung si laki-laki tersebut, saya tanpa menyentuh perempuan tadi, langsung saya bertaubat, minta ampun kepada Allah Ta'ala, dan saya tinggalkan wanita ini. Uangnya juga datang minta, ya Allah, kalau perbuatan saya meninggalkan maksiat itu engkau terima, saya meninggalkan maksiat ini engkau terima ya Allah, tolong bukakan pintu ini, tolong bukakan pintu ini. Subhanallah, batu minta gerak. Allah Ta'ala yang cerita Nabi SAW, gerak batunya. Alhamdulillah. Berarti amalnya diterima kan? Orang yang kedua, birrul walidain. Masalah birrul walidain. Ya Allah, saya punya istri, punya anak, punya orang tua. Saya setiap hari bekerja, dan ketika pulang dari kerja saya itu memerah daripada binatang saya, susunya, dan saya bawa susunya. Saya bertekad setiap hari minuman ini tidak saya berikan kepada siapa-siapa kecuali orang tua saya sudah meminumnya. Senantiasa saya dahulukan orang tua. Ya, senantiasa saya dahulukan orang tua. Ingat Bu ya, ini Nabi menceritakan orang dulu. Tapi orang sekarang, bagi bapak-bapak, emas-emas yang nikah, ingat, meskipun masih punya orang tua tetap hormatnya nomor 1. Tapi kalau sudah punya istri, urutan nafkah, kalau ngaji kita fikih, ada bab namanya bab menafkahi. Tetap istri lebih dahulu daripada urutannya. Punya uang 50.000. 50.000 ini cukup buat ibu. Tadi kayak ibu yontek, kayak bojo yontek. Dan ini punya siapa? Punya ibu itu, punya istri. Ya, karena istri tetap saya ibu saya, ya nikah. Ya, karena ini sudah minta anaknya orang, harus tanggung jawab. Ya kalau tidak mau ya jangan nikah. Nah seperti itu. Ya mudah-mudahan mas-mas ojo nikah mas. Nah ini jomblo-jomblo ya Pak. Oh DPR. Turun. Oh wis ngerti. Tidak boten paham, tapi memang masih memilih yang terbaik ya. Mudah-mudahan dapat jodoh yang salihah. Yang penting wedok Mas ya.
Ini kuliah UI. Masya Allah. Alhasil, sampai mana tadi? Nah, yang ini birrul walidain. Suatu hari saya pulang dari kerjaan saya, di malam hari saya pulang, ternyata orang tua saya sudah ketiduran dan saya tidak mau mengganggu tidurnya. Akhirnya saya tunggu orang tua saya sampai bangun dan anak saya saat itu menangis minta susu tadi. Saya katakan tidak. Saya sudah bertekad minuman tiap hari saya pulang harus saya dahulukan orang tua saya. Ditunggu sampai pagi hari. Pagi hari baru orang tuanya dikasihkan. Diminum oleh orang tuanya baru anaknya dikasih. Subhanallah. Mungkin ya orang tuanya namanya kakek, nenek, yo marah. Gimana lu butuh nih? Pasti. Tapi ini hormat dia kepada orang tua. Ya Allah, kalau takdim saya, hormat saya kepada orang tua di matamu adalah perbuatan yang baik, suruh bukakan batu jalan batunya Pak. Goyang batu tadi. Tapi belum sempat bisa keluar, masih kecil. Yang terakhir, orang yang ketiga. Orang yang ketiga ini menceritakan saya dulu punya pegawai. Pegawai saya bekerja setiap hari kerja, pulang saya gaji, semua pegawai-pegawainya. Ada satu pegawai pulang dari pekerjaannya, tidak pergi ke kantor untuk ngambil uang, malah pulang. Tapi saya tidak memakan uang tersebut karena itu adalah haknya dia. Ya, jadi jangan sampai kita kalau tahu hak ini uang, haknya orang lain jangan kita ambil. Karena kadang-kadang orang punya utang, yang kebanyakan itu A punya utang sama B. Contoh ini lemper apa ini? Nogosari duwe utang ambek loko lapis. Ya, si kue lapis ini soge ngutangi lemper. Ini contoh aja ya, daripada saya nyebut nama orang nanti salah paham. Ya, lemper ngutangi Nogosari. Berapa utangnya? 1 juta. Sama si kok lemper Nogosari. Lapis ngutangi sama Nogosari. Utangnya 1 juta. Si lapis tidak nagih sama sekali. Jangan kita merasa tenang. Oh, wis lali lo. Akhirate kon lanjutane lo. Urip ini bukan cuma hidup di dunia. Hidup di dunia ini kan cuma lewat aja. Mampir. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang hidup di dunia ini perumpamaannya tidak ada bedanya sama orang yang berjalan dan dia ngiup di bawah pohon yang rindang setelah kebutuhannya sudah selesai, kesel capeknya sudah selesai, dan dia akan melanjutkan perjalanannya. Pohonnya tidak dibawa. Apakah pohonnya dibawa? Dari apa? Pohon yang rindang tadi yang dia nunut ngiup berteduh tidak dibawa, ditinggal. Nah, sama seperti kita hidup di dunia, kita akan berjalan lanjut. Nah, tergantung kita, bekal kita kalau adanya, insya Allah aman. Jangan sampai bekal kita bekal wis ya, sehingga untuk naudzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lali gak ditagih, lah paling harus dimaafno. Paling-palingan urusan duit ini bahaya. Ya, urusan uang ini bahaya. Ya, melakukan dosa kalau urusan kita sama Allah Ta'ala itu enak, enteng. Ibu, urusan kita dosa sama Allah Ta'ala itu mudah. Yang bahaya itu kalau urusan kita dosa sesama manusia. Uang kita ambil, kezaliman dan lain sebagainya. Ada lagi baru-baru ini saya dengar satu orang suami istri sudah pisah. Tapi si suami tidak tega kalau ibu ini diusir dari rumahnya, tidak punya keluarga. Akhirnya yang ada si ibu tinggal di atas, si suami tinggal di bawah sama anak-anaknya. Sudah dicerai. Baru-baru ini bapaknya meninggal dunia. Malah si ngecok nuntut jaro bagian ini. Ya, lah sangar ini. Ya bahaya itu hukuk. Kalau bukan haknya jangan dimakan karena bahaya. Naudzubillah min dzalik. Alhasil si tadi setelah gajian kokak kerjanya sudah selesai, biasanya sore pergi kantor ngambil uangnya tidak diambil, saya simpan uang tadi ya, disimpan 1 hari 2 hari 1 minggu 1 bulan tidak diambil dan orang ini tidak datang lagi, tidak kerja lagi, hilang gitu lah. Waduh, ini uang, kata si salah satu dari 3 orang itu, ini uang saya taruh lemari, lewat tahun harganya semakin turun. Sama ya seperti dulu 10.000 itu kan koyo akeh dulu. Sekarang 10.000. Ya Allah, tuku bensin nggak sampai 1 liter. Ya, dulu beli bensin 10.000
full. Ya kan full. Kerupuk Aidian 100, saiki 100 apa? Bahkan baru-baru ini ada pengamen di KI 1000 bencong. Tahu viral itu? Ya. Di KI 1000 ngamuk, balik-balik gak mau kunci mobil, aku di mobil. Seperti itu, uang berubah. Ini kata orang salah satu 3 orang ini. Uang ini kalau saya simpan di lemari terus, apa kursnya semakin turun. Terus daripada kurs ini semakin turun, saya belikan bibit. Saya belikan bibit-bibit tanduran apa, tomat, lombok, kan murah ya beli itu ditandur. Berhasil. Wah, ini lombok terus nggak ada lombok akhirnya untuk kambing nganak. Sampai akhir setahun 2 tahun datang si orang yang tadi pernah gajian itu, ya Allah, datang kepada saya dan bilang, Pak, 2 tahun yang lalu saya pernah kerja sama Bapak, hari itu gajinya belum saya ambil, saya mau ngambil gaji saya. Gaji saya saat itu 15.000 misalnya 15.000. Oh, ini Mas, uang Anda memang pertama saya taruh lemari, tapi ketika saya taruh lemari, lewat waktu saya berikan bibit, saya tanburkan lombok, tomat, bahasa kita ya gampangan ini. Setelah itu saya belikan kambing, itu sekarang sudah sak lapangan, kambingmu kabeh. Loh Pak, ojo nginyak aku Pak, memang saya orang tidak punya, tapi jangan dinyak gitu. Benar, saya tidak bohong, itu semua punyamu. Benar Pak, benar. Digawa kabeh entek, ditinggali siji loro. Ya Allah, ini memang ikhlas di matamu, baik ya Allah, tolong bukakan pintu ini. Akhirnya batu tadi yang menutup goyang dan mereka bertiga selamat. Ya, mudah-mudahan kumpulan kita di malam hari ini mudah-mudahan menjadikan pintu surga terbuka buat kita semuanya. Ya, buat orang tua kita, buat anak-anak kita, orang yang kita cintai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma barik lana fi
Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban ini juga Nabi Muhammad sebagaimana tadi doa yang biasa sama-sama kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Sya'ban juga Nabi berdoa minta keberkahan dari Allah untuk dituangkan juga kepada beliau di bulan Sya'ban, ya, untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban ini Nabi mengatakan bulanku. Rajab Allah, Rajab kata Nabi bulannya Allah. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Nabi mengatakan Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku, bukan bulannya Nabi. Bulan Ramadan adalah bulannya umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok sampai Nabi Muhammad mengatakan Sya'ban itu bulanku? Karena Allah menurunkan firman-Nya, yaitu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima di bulan Sya'ban. Jadi bulan ini bulan sholawat. Ya, bulan kemarin bulan Rajab kita kata ulama dianjurkan untuk memperbanyak istighfar, banyak-banyak istighfar, minta ampunan kepada Allah Ta'ala. Adapun bulan Sya'ban yang saat ini alhamdulillah malam ini adalah malam pertama, bulan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mari sama-sama kita perbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Adapun di bulan Ramadan adalah bulan umatku, kita dianjurkan karena bulan tersebut juga bulan turunnya Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Maka kita dianjurkan banyak-banyak membaca Al-Quran. Ayo saran-saran kita bulan ini yang kemarin banyak istighfar, alhamdulillah. Bulan ini ayo kita memperbanyak baca apa tadi Bu? Sholawat. Banyak sholawat apa? Banyak TikTok. Banyak sholawat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj. Ya, kita Isra Mi'raj acara kita di malam hari ini adalah kejadian yang Nabi tidak pernah minta. Belum pernah kita mendapatkan kabar bahwa Nabi proposal kepada Allah. Proposal kepada Allah minta agar bertemu. Belum ada. Belum ada. Akan tetapi Allah yang kepingin ketemu. Allah yang mengundang Nabi Muhammad SAW. Ada satu Nabi yang bernama Nabi Allah Musa alaihissalam pernah proposal sama Allah Ta'ala. Di Al-Quran dikatakan oleh Allah Ta'ala, Qala Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan aku, pertontonkanlah dirimu padaku. Anzur ilaik, tujuannya agar saya bisa memandangmu. Nabi Musa itu terkenal dengan Nabi yang memiliki keistimewaan kalim. Kalim itu bisa ngendikan langsung sama Allah Ta'ala, ngobrol. Telepon sering, telepon sering, ketemu sering. Ya. Apa kalau bahasanya anak pacaran itu apa? Jauhan tuh. LDR. Apa lagi? Oh, bahasa Inggris, kau salah. Malah ngomongku salah, kok bahaya ya. Ya. LDR. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Termasuk yang saya gelo itu dulu sekolah, ya karena dari kecil itu biasa ikut ngaji bahasa Inggris, bahasanya rokok. Ya. Malah ternyata setelah kita pulang dari pondok, ternyata ya nyesel. Semua ilmu itu ada Allah yang nyiptakan. Ilmu-ilmu itu dari Allah. Ya ketika kita mau memahami, kita tidak ada ruginya. Akhirnya tapi alhamdulillah pulang dari sekolah pondok, karena dulu saya waktu pulang dari sekolah itu lewatnya Turki, bukan Turki turunan Riki, bukan Bu? Ya, Turki kono dulu. Saya sekolahnya di Yaman. Tahu Yaman ya? Sebelah Magelang. Pak Yaman. Ya, di Yaman sana pulang dari
lewatnya Turki. Di Turki ya Allah, 15 jam toh, 15 jam saja. Cuman transit, ya. Cuman mulut ini nggak kepake sampai itu. Mau ngomong tuh, wongnya gak bisa bahasa Arab, aku gak bisa bahasa Inggris, nggak nyambung. Ngomong, untung saya bertiga. Salah satu teman saya waktu bisa bahasa Inggris, kata dia, ngomong di limit, aku bisa gak jangan tolong, nggak iso. Ya, tapi alhamdulillah waktu terakhir sebelumnya pulang, sebelum kita kembali ke bandara, makan di rumah makan malam, pegawainya orang Yaman, akhirnya lidah ini tergunakan, ya terpakai, ya, alhamdulillah. Nah itu dari situ saya pulang langsung cari istrinya yang bisa bahasa Inggris. Ya, ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhasil, kau tahu bu? Ya, nah, Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pakai proposal. Nabi Musa proposal, minta Rabbi arini anzur ilaiki, ya Allah. Telepon bisa, sering, tapi melihat belum pernah. Berikan kesempatan saya ya Allah, anzur ilaik, bisa memandang. Tapi jawaban Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, qala lan tarani, lan tarani. Lan itu kalau orang belajar, ini fakultas apa? Bahasa, ada yang bahasa? Dan kalau di bahasa Arab itu ilmu nahwu ada namanya lan, itu huruf yang bersifat, hurufnya itu kalau ketemu fi'il mudhari' menasabkan, memaknai nafi, tidak, plus ditambah apa? Saklawasi. Jadi orang Arab kalau sudah ngomongnya lan sama la beda Pak. Kalau cuma la tidak, tapi lan belas tidak selama-lamanya, tidak bakal. Lan tarani, Allah mengatakan lan tarani, tidak bakal kamu mampu bisa melihat saya, tidak bisa. Kalau makanya Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad diundang terus berangkat, enggak. Tapi Nabi Muhammad diperjalankan, asro, ya, asro diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi Muhammad kendaraan disediai, terus pendamping malaikat Jibril disediai. Oleh karenanya tidak seperti panitia di Baitul Salam kan telepon, Beb sudah jalan, Beb sampai mana Beb? Kenapa? Karena nggak disediai. Tapi masya Allah ada niat, tapi niatnya ketika saya sudah sampai mobil baru mulai tawarin terus saya bilang ayo Pak sekarang pulang dulu Pak, kadang sampai jamil. Masya Allah, dekat betul ya Pak, masalah. Alhasil apa namanya, Nabi Musa minta lantaran tidak mampu, tapi Allah Ta'ala masih menenangkan hati Nabi Musa lah, bahasa kita, gampangan pemahaman kita. Walakin tapi undur ilal jabal, kamu lihat jabal. Walakin undur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tapi kamu lihat gunung ini. Gunungnya namanya gunungnya Turisina. Gunung Turisina itu ada di Mesir. Ya, mudah-mudahan kita bisa ke sana. Ya, bukan lihat dari perut ya. Ya, ke Mesir tempat ulama, ya, tempat aulia, banyak ulama, banyak aulia di sana, banyak madhab Syafi'i di sana. Burda yang ngarang burda di sana. Ibn Athaillah pengarang kitab hikam yang banyak dikaji sama kiai-kiai di sana banyak. Alhasil lihat kamu gunung ini, kalau gunung fa in istaqarra makanahu fasawfa taran. Kalau gunungnya kuat, maka kamu bakal melihat saya. Gunungnya kalau kuat, kamu bakal melihat saya. Tapi apa yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah mau bertajalli, menampilkan dirinya bertajalli di gunung. Gunung apa? Turisina. Apa yang terjadi? Gunung Turisinanya nggak mampu goyang. Ya, akhirnya menjadikan Nabi Allah Musa pingsan, dan pertemuan tersebut benar-benar tidak jadi. Ingat ya, Nabi Musa satu proposal, dua hampir ketemunya di mana? Mesir, Turisina. Yang mana di Turisina itu Nabi Musa nggak jadi ngelihat. Plus lagi tambah lagi, ya baru kilingan. Plus yang keempat apa? Di Turisina Nabi Musa itu di Mesir, di bumi, di gunung itu Nabi Musa disuruh copot sandal. Nabi Musa suruh copot sandal. Ikhla'na 'alaika
innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Copot sandalmu. Sekarang kamu berada di tempat yang mulia. Copot. Bumi lah. Tapi beda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tanpa proposal. Nabi Muhammad jadi ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Muhammad ketemunya bukan di bumi, yang mana bumi ini tempat orang bertengkar, orang bohong membohongi, fitnah memfitnah, pertengkaran, permusuhan di dunia, bukan di bumi. Ketemunya di tempat yang hanya Allah dan makhluk satu ini yang dipilih oleh Allah Ta'ala untuk bisa bertemu, yaitu di luar zona manusia, di luar zonanya malaikat, hanya zonanya Allah Ta'ala. Ya, daerah kekuasaan Allah yang tidak bisa dimasuki makhluk. Nabi Muhammad yang diberi izin untuk bisa ketemu. Malaikat Jibril pemimpinnya saja itu bilang, ya Nabi Muhammad, saya diperbolehkan nganter cuman sampai langit ke-7 apa di atasnya. Hanya sampai situ, wis. Malaikat Jibril bilang sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku nganter sampai ini dok, gak bisa lanjut. Apa jawaban Nabi Muhammad? Oh, gak setia kawan, bang. Turun di tangan ini, iya. Akhirnya Muhammad tidur di tangan ini. Kalau di tangan ini tutup ini kalau melakukan diri, gimana kamu? Ya Nabi, ya Rasul, saya maunya ya lanjut. Tapi ini kalau saya maju, taruh tuh, ya, aku kebakar. Tapi kalau kamu yang maju, irtaqaita, kamu ihtarabta, naik, kamu naik. Oke, ya langsung naik, kamu bisa ketemu sama Allah Ta'ala. Dan ini masih berpuluh-puluh hijab lagi. 70.000 atau 70 hijab. Ya, sabarun, ingat saya 70, entah itu 70.000 atau 70 hijab. Mau bertemu dengan Allah Ta'ala masih ibaratnya setopannya si akeh untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. 70 lebih. Ya sudah. Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di luar zona tempat-tempat yang tidak baik. Ya. Dan yang keempat, Nabi Muhammad itu ketika mau mi'raj, copot sandal. Copot, dia sendiri tahu diri, namanya manusia. Ini loh. Ini ajarannya Nabi. Apa kata Nabi? Rahimallahu ra'an arafa qadra nafsi. Allah itu merahmati seseorang yang tahu diri. Tahu dirinya. Porsi saya ini di mana? Yang pas buat saya di mana? Ya, yang pas buat saya ini di mana? Itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tahu diri. Nabi Muhammad tahu diri. Apa yang terjadi ketika mau mi'raj? Nabi Muhammad dengar kabar Nabi Musa pernah mau ketemu dengan Allah Ta'ala di Mesir. Suruh copot sandal sebelum saya disuruh copot sih. Copot sih. Ketika Nabi Muhammad copot, kata malaikat, Nabi Muhammad tidak ada perintah. Sandal-sandali munggah. Ayolah. Jadi yang ketemu Nabi Muhammad bukan cuma Nabi Muhammad saja, tapi ya Nabi Muhammad dan pakaian yang melekat, ya sandal itu melok. Subhanallah. Oleh karenanya sekarang banyak. Dengan kalau lihat-lihat itu grup-grup apa namanya hadro-hadro, kadang pakai logonya sandalnya Rasulullah. Rompai ada lagi yang di kepala, ada yang dibikin di kepala. Ada syair mengatakan, ada syair mengatakan, ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin. Fajami'ul kauni tahta dhilalihi. Ya. Ala ra'si hadzal kaun, di atas kepala ciptaan Allah Ta'ala ini na'lu Muhammadin. Na'al, sandalnya Nabi Muhammad berada di atasnya semuanya. Berarti bumi, surga, itu ada di bawahnya lagi. Di bawahnya sandalnya Nabi. Fajami'ul khalqi tahta dhilalihi. Semuanya berada di bayangan sandalnya Rasulullah. Wong sandalnya yang melekat kepada Nabi Muhammad. Katut wayo, apalagi kita umatnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan katut, insya Allah katut mulia, jelas Pak, jelas. Ya, dikatakan oleh di Maulid Tiba yang tadi dikatakan benar-benar yadkhuluna jannata wa ummatuhu khairu umam. Yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah SAW. Nabi yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Wa ummatuhu yakunu Rasulullah khairal anbiya'i wa ummatuhu yakunu khairal umam. Nabi Muhammad itu menjadi sebaik-baik nabi dan kita selaku umatnya adalah sebaik-baik umat.
yang diutus oleh Allah Ta'ala, dan kita Pak semuanya bakal masuk surga yang paling pertama daripada umat-umat yang lain. Kita umat Nabi Muhammad masuk surga lebih dahulu daripada umat-umat yang lain. Padahal umat-umat yang terdahulu mereka diciptakan Allah lebih dahulu, umurnya lebih panjang, tapi subhanallah kita terpilih untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad tanpa proposal juga. Oke, apa jadinya dulu waktu di akhirat pernah proposal sebelum lahir? Kan sama, kita tidak pernah, tapi dipilih sama Allah Ta'ala yang mudah-mudahan awet sampai akhirat juga diakuni sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita semuanya sudah tahu karena ini sudah akhir-akhir, sudah habis bulan Rajab. Mungkin jenengan sudah bertahun-tahun juga menghadiri acara peringatan Isra wal Mi'raj. Banyak kisah-kisah Isra yang jenengan sudah sering dengar. Jadi saya mau menambah ilmu-ilmu ya, ilmu-ilmu fikih. Ya, mungkin juga jenengan sudah tahu mudah-mudahan. Ya, tapi apa salahnya? Adzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, adzakir, mengingatkan, saling mengingatkan, karena mengingatkan itu manfaat untuk orang yang beriman. Alhasil Nabi SAW bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan pulang, kita semua tahu membawa kewajiban apa Bu? Sholat yang jumlahnya itu awalnya 50. Riwayat Sahih Bukhari, 50 sholat, khamsuna sholatan, 50 sholat, bukan 50 rakaat, tapi 50 waktu. Sekarang ini cuma subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Bayangkan kalau 50 Pak. Bayangkan, gak sempat turu, gak sempat kerja, gak sempat apa. Mungkin kita setelah satu sholat selesai baru salam, jeda sedikit, dengan mau pakai celana baru kaki kanan masuk, adzan lagi. Cepat 50. Ini tinggal 5. Bahkan kata Nabi SAW, 5 itu satunya pahalanya 10. Makanya 5 kalau dilaksanakan dengan sempurna 5 waktunya, pahalanya seperti 50 sholat. Ya, mudah-mudahan mulai hari ini gak telatan mana, insya Allah bisa berjamaah, bukan hanya sekedar sholat, tapi yo jamaah, yo tidak ketinggalan takbiratul ihram. Ya, Nabi SAW takbiratul ihram itu istimewa. Kata Nabi SAW, likulli syai'in safwah wa safwatus sholati takbiratul ula. Ya, segala sesuatu itu ada intinya. Contoh, pengajian, intinya apa? Pengajian. Apa pengajiannya Pak? Ya, apa ngaji nih? Kadang-kadang acara inti, makan-makan. Misal, segala sesuatu itu ada intinya, inti syarinya. Likulli syai'in safwah wa safwatus sholah, dan inti daripada sholat adalah takbiratul ula, takbir bersama imam. Jangan hadir sampai masjid, imam Allahu Akbar, kita makmum Allahu Akbar. Lalu kalau imamnya Allahu Akbar, ibu-ibu, tomat mudah kan? Gak usah lah pembahas tomat itu, lewat salam monggo tomat salam boleh sak bawangi nggak ada dibahas. Ya, tapi lewat imam Allahu Akbar, cepat-cepat. Makanya kita kalau sholat sunnah, misal kita dengan sholat sunnah masuk masjid, sudah tomat, bisa juga sembahyang sunnah, langsung sembahyang aja. Ya, tidak usah sholat sunnah, langsung sholat apa? Sholat waktunya. Contoh, jangan sampai maghrib masjid adzan apa? Isya. Saya mau tahiyatul masjid. Ini ilmu banyak ini orang banyak. Saya mau tahiyatul masjid begini. Tahiyatul masjid itu tidak harus sholat enggak. Jangan masuk masjid langsung sholat duha, pahala tahiyatul masjidnya itu masuk. Pahala tahiyatul masjidnya itu masuk. Jadi kalau di bahasa fikih itu as-sholah al-mundarijah, sholat yang masuk di sholat berikutnya, sholat yang masuk gabung sama sholat berikutnya. Contoh, sholat hajat, tidak harus sholat hajat sendiri, boleh, tapi jangan sekalian usolli sholat duha wa hajah wa tahiyatul masjid, boleh. Ya, karena dia sholat yang masuk, tidak harus berdiri sendiri. Nah, kalau saya mau sholat sendiri, boleh, tidak masalah. Tidak ada yang mengatakan orang sholat itu salah. Ya, kecuali di sholat di waktu-waktu yang dilarang. Ya, alhasil, ya, dengan masuk masjid iskomat. Saya mau sholat qobliyah, nanti aja qobliyahnya. Ini karena sudah qomat. Lebih diutamakan kita masuk shaf, persiapan imamnya Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Ini inti sholat.
Intinya sholat, inti segala perbuatan di dalam sholat adalah takbiratul ula, takbiratul ihram yang pertama imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar, itu baik. Tapi aja di imam kesergepan imam kudu takbir di ya enggak ya. Dan harus nunggu sampai imamnya roh bar, sampai bar dari Allahu Akbar. Jadi sampai bar Allahu Akbar, bar Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Jangan Allah ya Allah, enggak sah sholat kita. Kalau kita enggak sah, bukan cuma enggak dapat pahala, enggak sah. Karena kita kalau bermakmum sama seseorang, kok takbire disi saat derenge imam rampung bar, enggak sah sholatnya, kita yang enggak sah. Nah, seperti itu. Apa tadi? Enggak masuk sholat. Lah terus qobliyahnya bagaimana? Enggak perlu dilaksanakan. Begini ibu-ibu, bapak-bapak. Sholat sunnah qobliyah adalah sholat sunnah yang masuknya dengan masuknya waktu, habisnya dengan habisnya waktu. Jadi sholat sunnah qobliyah jenengan bisa mendapatkan melaksanakannya itu meskipun setelah melaksanakan sholat fardunya. Untuk masuk adzan duhur, Allahu Akbar, masuk duhur. Jenengan masuk masjid ternyata telat sudah sholat di masjid. Jangan ikut sholat. Nah, saya belum qobliyah. Sholat duhur, setelah selesai sholat duhur nanti sembahyang qobliyah. Boleh? Boleh. Itu tetap dikatakan adaan, bukan qadha. Kenapa? Karena dilaksanakannya di dalam waktu. Di dalam waktu duhur. Jadi belum habis. Habisnya kapan qobliyah duhur? Kalau waktu duhur sudah selesai. Beda dengan ba'diyah duhur. Kalau ba'diyah duhur, nunggu orangnya selesai sholat duhur, baru masuk waktunya. Jadi orang kalau belum sholat duhur, ya belum masuk ba'diyah duhurnya. Sembahyang duhur jam 2, ya setelah sholat duhur tadi jam 2 lebih, baru masuk waktu ba'diyah duhurnya bagi dia. Tapi kalau qobliyahnya yang mulai awal. Jadi ada istilah guyonan di dalam ada di lurus kalau dibaca di Pejuri ada. Dia bilang ada sholat yang belum masuk waktunya tapi sudah habis waktunya. Ada sholat yang belum masuk waktunya. Kenapa kok belum masuk? Karena sholat duhurnya belum dilaksanakan. Ya gak masuk kan? Ba'diyahnya belum masuk. Nunggu sholat duhur baru masuk ba'diyah. Tidak dilaksanakan sama dia. Jadi masuk. Ternyata sudah habis waktu duhurnya, berarti waktunya sudah habis padahal belum masuk. Ya, ada sholat yang belum masuk waktunya tapi sudah habis waktunya. Yaitu ba'diyah duhur bagi orang yang belum melaksanakan sholat duhur. Hari ini sholat duhur betul. Hawane kok turun ini. Ya. Hawane ada Masya Allah. Masya Allah. Hadir kondangan Masya Allah tadi pagi. Udah naik Masya Allah. Tapi saya bilang sama saya boleh berarti bingungnya apa hujan. Mantan ini malah seneng. Jadi tamu tidak boleh. Ya, kami jangan balik lang rampung selesai. Ya. Kalau urusan hadiahnya bisa dipakaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, salat ya yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya alhamdulillah sisa 5 berkat Nabi Musa alaihi salam. Ya, Nabi Musa yang minta kepada Nabi Muhammad, ya Rasul 50 pakaian. Inna ummataka la tutik, umatmu gak bakal iso angelan. Umatmu ambek umatku, awake gede umatku. Angel noto umatiku, angel. Awakmu kepingin umatmu selamat, jaluk keringanan Allah Ta'ala. Karena cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya naik kepada Allah Ta'ala, minta keringanan. Bertemu Allah Ta'ala, ya Allah, saya minta keringanan. Tolong diringankan 50 seperti yang kau tanyakan. Oke. Dilongi sama Allah Ta'ala 5, sisa 45. Jadi diskon berapa Bu? 10% ya. 50 dilongi 5 nya dibuat ya 10%. Turun kepada Allah, kepada Nabi Musa, ya wis alhamdulillah insyaallah. Berapa? 45. Lah, masih kebanyakan. Minta keringanan lagi. Saya mau mati pun enggak. Iya. Nah. Jadi pokoknya dipegang pakane Nabi Muhammad. Ya. Padahal Nabi Musa kan di situ bilang langsung bisa 5 aja. Tapi Nabi Musa langsung aja biar langsung ketemu terus sama Allah Nabi Muhammad. Ketemu lagi. Kan orang itu kalau melihat orang yang baik, orang yang bagus, orang yang loman, kepingin sering ketemu. Kalau ambil loh, sudah makan. Udah Oh no, ayo cerita kon dia. Boleh, tapi harus penting pertanyaan itu.
Alhasil, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW, sampai bolak-balik sampai sisa 5. Itu pun Nabi Musa subhanallah mengatakan minta dikurangi lagi. Jadi cocok sebenarnya. Itu salam itu tutup, gak sholat-sholatan ini. Ya, plus kalau sholatnya plus nana. Tapi kok Nabi Muhammad mengatakan sudah. Saya malu riwari bilang sama Allah, dan juga Allah sudah bilang 5 ini kalau dilaksanakan pahalanya 50. Hadirin hadirat jamaah dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Muhammad itu sholat, Nabi, Rasul, ulul azmi, pemimpin dunia akhirat, sholat. Surga tidak dibuka kecuali Nabi Muhammad sudah siap. Nabi Adam, Nabi Idris, semuanya Nabi sudah komplit. Kalau Nabi Muhammad belum siap, pintu surga tidak dibuka. Nunggu Nabi Muhammad. Jadi saya sering bilang sama yang biasanya hadir jual es di pengajian. Kok di akhirat betulan laris tuh. Pengen teknis soalnya. Es. Ya. Apa namanya? Semua orang nunggu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di mana? Keliling golek umat. Nabi Muhammad cari umatnya. Sing di neraka. Karena di laundry di neraka. Iya, sing di laundry sih. Ya diresiki baru dibawa masuk ke surga. Dicari keliling oleh Nabi. Nabi Muhammad ngasih kita warning beberapa pos-pos. Kata Nabi Muhammad, saya kasih pos-pos kalian. Di akhirat cari saya di pos-pos itu. Pertama cari saya nanti di mizan. Mizan itu tempat timbangan amal. Mizan tempat timbangan amal. Maksud dibayang kok timbangan tepung, Bu. Ya. Ya, ini timbangan amal, ya, besar. Dan dikatakan setiap orang itu nanti ditimbang. Kalau pahala kebaikannya lebih banyak, dosanya kalah, langsung masuk surga. Kok imbang masih mudah. Tapi kalau dosanya yang lebih banyak, ini di laundry sih. Tapi ketika seseorang itu dikasih kertas tipis yang isinya nama Nabi Muhammad, itu langsung menang, kalah dosa. Ya mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Syukur-syukur kita tergolong orang yang bisa nulungi Nabi Muhammad, gak nyusahi. Ya, dapat syafaat itu baik, tapi lebih baik lagi kalau kita tidak nyusahi Nabi Muhammad, ya dengan cara kita bisa sholat, ngajak anak kita sholat. Ya, kata Nabi ada 3 orang. Asy-syufa'a thalatha. Orang yang bisa memberi syafaat itu 3. Yang pertama al-ulama. Yang kedua al-anbiya. Ya, yang pertama itu para nabi bisa ngasih syafaat. Yang kedua yang bisa memberi syafaat asy-syuhada, orang yang mati syahid. Dan yang ketiga al-ulama. Ulama, orang yang alim, yang soleh, yang taat sama Allah Ta'ala bisa memberi syafaat. Ya, syukur-syukur kita nanti digolongkan. Kalau jadi nabi gak mungkin, Pak. Kecuali akon-akon ya. Nah, jadi nabi kan gak mungkin. Mau perang kok kalau modelnya kita orang kerungu perang ini kok malah sing mau perang malah dimusuhi. Ya, gak model-model perang. Terus kita ikut golongan ilmu aja. Kita cinta ulama, kita cinta orang soleh, ada pengajian kita hadir, insya Allah kita bisa jadi orang yang manfaat. Hadirnya hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi yang seperti itu sholat, bahkan sholat bukan hanya wajibnya saja, ditambahi sholat sunnah, sholat sunnah, ibadah yang tidak wajib bagi Nabi. Ya, seperti kalau tahajud bagi Nabi wajib, tahajud bagi kita sunnah, tapi bagi Nabi Muhammad wajib. Seperti duha sunnah, duha itu sunnah. Kata ulama, orang yang kepingin rezeki ini lancar, sholat duha. Kepingin rezeki ini lancar, sholat duha. Jadi sholat duha itu obat mujarab untuk melancarkan rezeki. Tapi kalau kepingin nur, wajah yang bersinar, wajah yang baik, enak dipandang, itu tahajud. Kepingin jadi wajah yang enak. Kadang ada orang kulitnya putih, tapi gak enak dilihat. Wajah itu kok koyo bathuk irung lambe kumpul. Kok gak enak, tutut gak enak ditonton. Ya, ada. Tapi ada orang hitam, tapi pandangannya enak ditonton. Ya Allah. Kita lihat nyeneng Masya Allah. Ya, seperti itu. Alhasil, kepingin rezeki ini lancar, ya duha. Saya itu kepingin sholat duha, tapi kok waktu duha itu saya tidak mendapatkan waktu untuk ya sempatkan semampunya. Duha itu masuk waktunya itu 1/4 jam, kurang lebih 1/4 jam setelah terbitnya matahari. Entek waktu subuh jam berapa? Jam subuh entek jam berapa?
Setengah 6 aja. Setengah 6 apa lebih? Hah? Loh, 5.36. Nah, setengah 6, 5.36 ya, setengah 6 lebih sedikit, baru seberapa? Kalau bahasanya orang falak, ini beliau yang beli falak. Ya, satu tombak rumah, ya, satu rumah, satu tombak kurang lebih seperempat jam, itu matahari sudah naik. Lah, itu masuk waktu duha. Sebelum ngantor jam biro. Ya, orang kantor itu masuk jam berapa? Jam 8? Ya, jam 8 bisa. Bisa. Duha dulu baru berangkat. Kerja, duha dulu baru berangkat. Sekolah, di sekolahan waktu istirahat, duha bisa. Ya, terus kepingin wajah nur, bercahaya, enak dipandang. Ya, jadi bukan, nggak harus beli skincare Pak. Ini skincare syariat ini. Ya, wajah bercahaya itu dengan cara tahajud. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, aja bisa ngomong ya. Ngomong-ngomong ini kopi sih enggak ya, Pak. Enak ya. Saya ini biasa, enak ini. Masya Allah, Mas Muhammad. Saya nyantai lebih enak, Pak. Karena ini cuma saya, Pak. Masya Allah, Mas Muhammad. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Untuk urusan fikih, ya, saya mau kasih ilmu-ilmu fikih. Bagi ibu-ibu yang suci dari haidnya, ini tolong ajarkan kepada anak-anaknya, karena bab ini jarang diajarkan, dan ketika saya menjelaskan bab di kajian-kajian fikih saya, banyak perempuan tidak paham. Gini, orang perempuan yang ketika dia suci dari haidnya di waktu asar, orang perempuan suci dari haidnya di waktu asar, maka perempuan tersebut wajib untuk melaksanakan sholat asar. Lebih saya ini sucinya jam 6, adzan isya kurang 10 menit, kan nggak cukup saya mandinya, keramasnya, bersih-bersihnya, nggak nutup sholat asarnya. Nanti meskipun sudah habis waktu asarnya, masuk waktu maghrib, tetap asarnya harus dilakukan, harus ditunaikan. Kenapa? Karena dia suci kapan? Kapan? Asar. Begitu pula saat duhur. Begitu pula saat duhur. Lalu kenapa kok saat duhur? Iya, karena asar sama duhur adalah paketan jamak. Duhur sama asar ini adalah sholat yang bisa dijamak. Oleh karenanya sholat sebelumnya ikut wajib. Kenapa? Karena sholat sebelumnya tadi adalah sholat yang sama sholatnya ini bisa dijamak. Kira-kira ibu-ibu sudah pernah dengar hal ini? Ada yang belum, ada yang pernah ya. Ya, bagi yang belum, yuk hati-hati, anaknya dikasih tahu, dan kalau jenengan suci seperti itu, laksanakan sholat sebelumnya. Tapi kok jenengan ada orang perempuan, betul bapak-bapak loh Pak ya, betul Pak. Ya, kok sucinya waktu maghrib jam 7 kurang 5 menit, misal, maka sholat maghribnya adalah sholat yang wajib diqodho. Apakah asarnya juga? Tidak. Kenapa? Karena asar sama maghrib bukan paketannya. Ya, yang paketan itu isya sama maghrib, asar sama duhur, seperti itu. Bisa dipahami insya Allah? Bisa. Berikutnya ilmu yang perlu dipahami. Ya, aku ngaji Isra Mi'raj terakhir ini. Oh besok sih ada. Oh besok di sekolahan masih ada lagi. Ibu-ibu ini yang rawan ini, ibu-ibu yang rukunya ruku putusan. Ibu-ibu yang pakai ruku putusan, kan ruku itu ada ruku terusan, ada ruku putusan, ibu. Ya. Satu, hati-hati kalau pakai ruku putusan, tolong dalamannya pakai baju, jangan pakai pakaian renang. Ya. Karena takutnya jenengan takbiratul ihram Allah. Lah iki. Wembong. Ini pinggir laut ya. Bukaan, ini aurat, buka, tidak boleh. Ya, maka takbirnya cukup di dalam aja. Takbirnya cukup di dalam. Kenapa? Karena kelihatan aurat sholatnya, membuka aurat sholat membuka aurat itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Bapak-bapak begitu pula. Kalau sarung-sarung yang kena rokok, suwe, kalau lubangnya besar itu tidak boleh. Kalau lubangnya kecil sekiranya majelis takhatub ini orang ngobrol itu berapa, jaraknya berapa biasanya? 1 meter. Ya umumnya orang ngobrol 1 meter, kok
orang ngobrol 1 meter kelihatan bolongnya, bukan dengan cara dicari-cari loh ya. Ngobrol ketok, lo bolongmu gede. Nah, ini harus tidak boleh dipakai sarung seperti ini. Tidak boleh dipakai, kecuali kalau ditaruhnya di dalam nyelempit, tidak kelihatan, nah, tidak masalah. Tapi kalau ada bolong, tapi kelihatannya kalau saya mendeting baru kelihatan, nah itu tidak masalah, tidak masalah. Nah, bagi ibu-ibu satu, apa tadi? Jangan buka aurat. Ya ketika sholat, kaki tidak boleh, tangan tidak boleh, perut tidak boleh. Ini yang banyak. Ini bu, ini sore dagu ini bu. Bawahnya dagu itu wanita aurat. Jadi lek sholat, ojo rukuning ini. Ya, jangan rukunnya begini, ininya kebuka. Ya, dagunya, bawahnya dagunya kebuka, jangan. Maka bagaimana? Ininya diginikan. Lah, dikasih apa? Kalau bahasanya ciput apa tuh? Ya, ini namanya ciput tidak salah ya. Ya, dikasih ini untuk ditutupi, ini aurat. Dengan sholat atau serget, tapi kalau buka aurat tidak sah sholatnya. Gimana emang? Ya, lalu aku kesekian ya wes saya ngerti ilmu nih, ya jadi badani. Yang ketiga, ini juga yang bermasalah. Orang kalau punya ruku putusan itu tidak boleh sujud. Ketika sujud tidak boleh meletakkan dahinya di anggota pakaian atau badan yang ikut bergerak dengan gerakannya. Biasanya orang yang pakai ruku putusan ketika sujud, si atasan ini kayak nutupi tempat sujud, akhirnya dahinya diletakkan di situ. Itu tidak sah, tidak sah. Sama seperti amit sewu, ya. Seperti bapak-bapak sholat pakai surban gitu. Surbannya dipakai. Ini kan saya bergerak ini. Ini kan bergerak. Ya, ikut bergerak ketika sujud, nutupi tempat sujud saya. Saya gunakan gini. Sholat saya, sujud saya nggak sah, sujudnya nggak sah. Ketika sujudnya nggak sah, diteruskan ya sholatnya nggak sah. Makanya nggak ada orang sholat pakai helm. Ya, kenapa? Karena sujudnya nggak bisa. Terus deh, nah mulai saat ini hati-hati, siap. Halo, ya. Yang terakhir ini terakhir temenan ini. Bu, tahun ngarep mudah-mudahan ketemu mana? Dari takdir Allah Taala ya. Terakhir, jenengan tahu tahiyat awal. Sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Lek subuh memang tahiyatnya siji tok. Ya, kalau subuh tahiyatnya satu tok dan itu tahiyat rukun. Tapi kalau duhur, asar, maghrib, isya tahiyatnya ada 2. Tahiyat yang rukunnya sholat hanya yang terakhir. Adapun tahiyat yang di rakaat kedua hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya apa, Bu? Sunnah. Sholat subuh kunut itu hukumnya sunnah. Jadi misal imam lali kunut, imam lali tahiyat awal, jadi itu mergo sunnah. Tapi kalau jenengan kita berada di daerah NU, kok imamnya gak kunut, ya sing kena. Jenengan berada di daerahnya NU, jangan merusak tontonan. Ya, jangan merusak tontonan. Umumnya kayak gini, ikuti saja. Sudes yang dari Mekah itu enggak kulino bismillahirrahmanirrahim kalau sholat di awal itu dikeraskan, enggak. Tapi dia menghormati ketika masuk di daerah Istiqlal, karena ada di Istiqlal. Rakaat pertama, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca bismillahnya, menghargai daerah. Begitu pula ada videonya Habib Umar bin Hafid di satu daerah yang memang daerahnya bukan Syafi'i, Hanafi atau apa, dia baca bismillah, bismillahnya disir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ditakdir seperti itu, menyesuaikan. Sama seperti Imam Syafi'i ketika datang di daerah Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tidak baca kunut. Muridnya kaget, loh, baca kunut. Rampung Imam Syafi'i yang madhabnya kita manut Imam Syafi'inya seperti itu. Imam Syafi'i didatangi muridnya, loh, Yai, Imam Syafi'i, aku kan kunut. Apakah kamu berubah pendapat? Enggak, ini di daerahnya Ahmad bin Hanbal, kita hargai. Jadi perbedaan itu sebenarnya wadah untuk kita toleransi. Jangan jadikan wadah untuk kita saling bertarung dan membenci. Naudzubillah min dzalik. Apa yang tadi saya katakan, tahiyat awal itu adalah hukumnya apa tadi? Sunnah. Orang meninggalkan tahiyat awal dengan sengaja tidak berdosa.
tapi sunnah ditambal dengan sujud sahwi. Orang meninggalkan tahiyat dengan lupa tidak berdosa, sholatnya tetap sah. Ya Allah, aku lali tidak tahiyat awal. Bagaimana? Begini, ini hukum di fikih. Kalau jenengan sudah berdiri, kok jenengan sudah berdiri tegak? Atau lebih dekat berdiri, sudah seperti ini? Lebih dekat sama berdiri atau lebih dekat sama rukuk ini? Berdiri, tidak boleh kembali ke rukuk. Kok balik? Sholatnya batal. Karena dia sudah memasuki ranahnya rukun. Sudah memasuki ranah rukun baru, boleh balik. Kalau balik malah sholatnya batal. Jadi jenengan kok pas sholat, imamnya jenengan sudah terlanjur berdiri. Jenengan bagaimana? Ya mau coba tahiyat tak kebut, tidak boleh. Saya kebut, saya tidak boleh. Kenapa? Karena ini perbedaan yang mencolok antara imam dan makmum. Masa imamnya ngadep makmum lungguh? Boleh, harus berdiri. Harus berdiri. Beda halnya kalau jenengan jadi makmum di Medina. Amin. Ya, jenengan masih di Masjid Nabawi, imamnya sami Allah liman hamidah subuh rakaat kedua ketemu. Belum pernah ketemu imam subuh di sana kunut, belum pernah. Tapi Ramadan mereka di sana ndak nunggu setengah Ramadan. Kalau kita kan setengah Ramadan baru ada kunut. Kalau di Mekah mulai terawih pertama sudah kunut. Witir terakhir. Ya mudah-mudahan Ramadan ngajeng bareng kula, Pak. Amin amin. Kalau pokok ada orang berangkat pulau nanti ketemu di sana, ngoten ae. Mau berangkat haji, ketemu di Arafah. Mau berangkat ketemu di Medina, ngoten, Pak. Ya, pokok diniati ngoten ya. Jadi kan ada temennya apa mau berangkat umroh, dongo. Tak jadi dongo nih ya. Allahumma. Yang mantap, Allahumma. Minal kakutin. Wes ada ya. Enak Allahumma minal kakutin dan kakut. Kalau tongkol semangat kaji, Allahumma minal kakut. Makat umroh minal kakutin. Beli rumah baru. Nonton tonggone tuku anyar, Allahumma minal. Tonggone tuku mobil baru, Allahumma minal. Nonton tonggone duwe anak kok rampung hafalan Quran, Allahumma minal. Sing penting siji, nonton tonggone mati, ojo minal kakutin. Kebahaya. Alhasil apa tadi? Lah berarti ketika imam sudah berdiri, ya imamnya paham. Kalau imamnya tidak paham juga ya kacau. Ya jadi imam harus ngerti fikih. Berdiri, jangan harus mengikut berdiri, tidak boleh mengikut baca tahiyat. Tidak boleh baca tahiyat. Nah kalau imamnya sudah mengerti kok balik, batal. Ada satu kejadian terakhir ya, kenal terakhirnya ya. Ngaji itu Islam dong, ini cuma cerita lah, cerita mawar. Ada di satu pondok pesantren gitu. Ya, aku mau tahiyat rakaat kedua, lali si imam, lali sampai terlanjur ngadeg. Akhirnya santri-santri yang belum paham pembahasan itu, subhanallah, kan segera ramai nggak ngerti lah. Orang ini kan segera ramai kan nggak ngerti. Ya, semua ikut ngomong, melok ngomong. Urusan ini ngomong, bahaya. Bahkan urusan iftak, urusan fatwa, apalagi urusan agama, ditanyai orang segala jawab, bahaya. Imam Syafi'i ditanya 40 permasalahan, 40. Jawaban beliau cuma 2 dok. Sisanya wallahu a'lam. Jadi orang nggak ngerti terus ngomong nggak tahu itu tidak menghinakan dirinya. Kok nggak ngerti daripada ngomong remuk malah dowo malah bahaya. Ya. Ajrokum kata Nabi hadis, ajrokum alal fatwa, ajrokum alal nar. Orang yang terlalu los fatwa, hukum, ini nanti paling gampang mlebu neraka. Kecuali kalau punya landasan benar-benar ya. Mudah-mudahan kita selamat dan kita belajarnya benar-benar. Ada satu masjid ketika imamnya berdiri, nah karena ini pondok banyak muridnya, saya ngomong subhanallah bingung. Akhirnya balik Pak. Terus kadang ngadep, padahal dia sebenarnya ngerti. Dia duduk, makmum yang belakang yang senior, subhanallah. Karena yang pertama itu nggak ngerti, saya ngerti. Subhanallah, balik awal ya kan? Subhanallah, ayah kamu. Ngadep mana? Subhanallah segini. Mau kemana? Akhirnya noleh Pak. Salah itu apa? Yang salah ngadep salah. Yang salah ngadep salah ya Allah.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, itu bahayanya gak ngaji Bu ya. Ya mudah-mudahan di masjid ini kalau memang ada kajian, monggo sarang-sarang jadi hadiri. Orang itu mendekatkan diri dengan Allah bukan hanya dengan wiridan, bukan hanya dengan sholat, bukan hanya dengan sodakoh, tapi belajar itu lewat jalan tol. Itu belajar itu cara kita mendekatkan diri kepada Allah Taala, jalur ekspres, cepat, ya lebih banyak. Ya, tangga tingkatan derajat kita menuju Allah lebih banyak. Ya mudah-mudahan bisa kita memakmurkan ilmu. Kalau kita belum bisa yang bagian ngajar, ya kita hadir karena pengajar itu kalau ada, kalau saya ngomong sini. Ya mau tidak mau adanya jamaah itu menambah semangatnya si pengkaji tadi. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita semuanya orang-orang yang semakin taat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Taala, dan harapan kita kelak Allah Taala menutup umur kita husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal, sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Rabbi zidni ilma wa wafiqni ala salihan. Astaghfirullah. Rabbi zidni ilma amalan salihan ya Rabbal alamin. Kita tutup doa. Mudah-mudahan apa yang kita semua hajatkan di sini, hajat kita, hajat anak-anak kita, hajat negara kita, mudah-mudahan benar-benar Allah Ta'ala ijabah, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kirim kita menjadi orang yang semakin taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haqq bil haqq والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره من العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نزه قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من القوم الذين تحبهم ويحبونك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم كما باركتنا في رجب وبارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. أعنا يا الله على الصيام والقيام وقراءة القرآن وجنبنا من الأوزار والأذى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا حوالينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ومعلمينا بالحبوب علينا ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه والمتصدقين عليه ان الله يتغشاهم بالرحمه والمغفره يسكنهم الجنه. طول عمرنا بطاعه الله واختم لنا بالحسنى وانت راض عنا في خير ولطف وعافيه الى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. صراط الذين أنعمت عليهم غيرil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau kedatangan saya tadi terlambat atau ucapan atau apa yang saya sampaikan terlalu panjang. Mohon maaf sebesar-besarnya, mudah-mudahan bermanfaat. Ucapan saya kalau ada yang kurang baik di hati panjenengan nyuwun agung pangapunten. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengumpulkan kita lagi di frekuensi yang sama, di waktu yang beda dan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bersama dan syariat akhir, semoga kita semua bisa mengambil hikmah apa yang disampaikan oleh tadi dan suara dari. Untuk ada yang selanjutnya yaitu pendukung pada malam hari ini kita bersama-sama dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Saya kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.